Habib, yang Sama-sama disampaikan Bang Mangun, Habib sama-sama. itu, Sama-sama. Tolong ya, ditampilkan yang, redaksinya Bang ya, Mangun. Saya mau ya, keluar. ya, 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 yang disampaikan Habib, saya itu menuntut bahwa Imam Ato ini mengasaskan tiga tauhid. Atau Itu memakai. kalau Memakai. saya, kalau Atau saya, memakai saya tri tauhid. bilang bahwa suatu bahasa Atau itu memakai tri pernah tauhid. dikutip oleh Imam Ato, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dijelaskan begitu loh. Tujukan, tujukan. Oke, Tampilkan saya, redaksinya. oke, siap. Aneh 2 menit lagi keluar ya teman-teman. Aneh 2 menit lagi keluar. Maaf. Siap, siap, Bib, Oh ya siap, ya, Bib. nggak apa-apa di Google ya, Google apa-apa ya. Ya, Gak nggak apa-apa, gak apa-apa, apa-apa. Bang Mangun. Silakan, silakan. Bang Mangun, kalau sampean nggak punya redaksinya, saya bantu tampilin Bang Mangun. Siap. Siap guru. Tapi sampean bawa ayam putih ke rumah dulu. Siap. Siap guru, siap. Siap, dekat guru. Siap. Klasemen, Kang. Oh, semen. Oh, dari Banten ya? Padahal di Banten banyak loh pesantren-pesantren besar pada Rincang, Haji Toib, Buya Kurtubi itu Iya. banyak. Tapi Bang Mangun ini ngambilnya dari Wahabi. Saya nggak habis pikir gimana itu dia. Mungkin beliau Udah mempunyai dibilang, referensi Yayin kali, aku. Kang. Gitu. Nggak ada. Ya nama tuh udah dibilang barusan dari YouTube. Intah YouTube. Saya ingin bertanya dulu Dari nama sekali kau saja tahu ini sama kepada Buya Kang Mangun ini. Kurtubi. Kau tahu Eh, sama saya Buya ingin- Kurtubi. Ingin berbicara kepada Kang Mangun ini, berbicara surat Fatihah. Kenapa di dalam surat Fatihah ia kana budu makpulnya di depan itu, Kang? Saya nggak ngerti apa yang ditanya. Pengertiannya dapat yang pertama. Oh, tidak karena mengerti ya? budu maksudnya. Makbulnya di depan itu gimana maksudnya? Ya udah, salam kenal semuanya ya. Nanti kapan-kapan saya naik lagi lah gitu. Siap, siap, Ini Ustaz, Bang siap. Mangun. Bang Ya, Mangun. Bang Ogah, jangan lupa bela Salafi Wahabi ya, Bang Ogah ya. Nih, Abu Yakurtubi ini alumni di sini nih, satu alumni dengan saya. No, nanti ketemu di sana nih. Keren, bener. Keren. Dia salah satu sosok ulama yang luar biasa di kampung Cipanas. Kalau di kampung saya ini jaraknya itu sekitar setengah jam ke rumah beliau. Dijaga ketat, mau ketemu pun itu ada 3 baris. Meski melewati ini 1, 2, 3. Begitulah Oke, sosok yang Kang sangat luar Mangun, Kang biasa. Os, saya izin pamit dulu. Nanti kapan-kapan kita berbicara. Saya tidak paham dalam ilmu alat, cuma nanti kita pembahasan ilmu alat saja ya, gitu ya. Cuman ada Siap, siap. sesepuh saya khusus bagian ini malah gitulah. Oke, Siap, siap. Siap Ustaz Ogah, siap. Pokoknya bantu Assalamualaikum. Salafi Wahabi dakwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah. Bang Mangun, padahal itu Bentar, pertanyaan saya masih iya cari. karena wudu itu pertanyaan dasar, lo kok nggak bisa jawab ya? Tapi sudah membahas tauhid. Iya. Nanti kalau saya berkunjung ke rumah Yai, ajarkan nanti sama Yai bagaimana bertauhid yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Karena saya tuh slogannya, ketika kita meyakini ketauhidan kita kepada Allah, biasanya Allah akan uji tuh ketauhidan kita, diuji sama Allah tuh. Nah, Kalau Bang saya Dengan hal Mangun, apapun, Bang Mangun ini. bukan hanya dengan penyembahan, hati-hati. Allah akan menguji setiap hambanya ketika dia mengaku beriman dan bertauhid kepada Allah. Bang Mangun, yang ditunggu sama Habib itu yang ditunggu sama Habib udah ada. Saya kalau ada murid seperti Bang Mangun, pertama-tama yang saya lakukan itu merevisi otaknya Bang Mangun. Bukan membantu negara. Aduh, habis saya ini.
Gimana Bang Mangun? Udah ada Bang Mangun yang Bentar. ditanyakan sama Habib? Bang Mangun. Aku punya Bang Mangun. Bentar. Kita apa? Sebentar ini saya lagi cari nih. Coba DM Sultan Mataram dulu. Ini antum sudah sudah kasih nggak ada referensi bilang sama Sultan Mataram. Ini. Mana? Imam Atto Imam Coba Atto bin Abi Rabah. Tampilkan. Atau susah saya menampilkannya karena ini cuma satu handphone nih. Saya bacakan aja ya. Ini saya ketik di Google nih. Mau diterima mau tidak itu kembali kepada guru-guru saya yang ada di sini. Saya mau bacakan saja. Imam Atto bin Abi Rabah wafat tahun 114 Hijriah. 115 Hijriah adalah seorang tabi'in terkemuka, ahli fikih dan pakar tafsir di Mekah. Nah, sebagian seorang ulama besar yang berguru kepada beliau lebih dari 200 sahabat Nabi. Beliau sangat memahami hakikat tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Meskipun istilah pembagian 3 tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat secara terminologi teknis lebih banyak dipopulerkan oleh ulama belakangan seperti Ibnu Taimiyah berdasarkan penelitian terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Udah seperti itu. Ada dalam kitab apa nih? Nih, ada dalam kitab apa? Sumbernya nih. Intinya, meskipun Atto itu mengetahui hakikat Tri Tauhid itu, Atto ini gak pakai Tri Tauhid gitu loh. Orang yang tahu dengan hakikatnya Tri Tauhid, Atto gak pakai gitu loh. Ini dompleng atas nama Atto bin Rabah, ini dompleng. Nggak ada Atto bin Rabah itu memakai Tri Tauhid, itu nggak ada. Dia belajar dengan sahabat nggak ada yang pakai Tri Tauhid, nggak ada istilah Tri Tauhid di dalam sahabat, nggak ada. Ini guru-gurunya sahabat banyak ratusan, nggak mungkin dia itu memakai Tri Tauhid. Kalau ada, tampilkan redaksinya di kitab mana. Biasanya kitab Wahabi dan Wikipedia Indonesia yang tentang agama itu ngambilnya dari website Wahabi. muslim.org.id. Aneh tahu muslim.org.id karena udah diteliti dengan kita dan yang lainnya, diantaranya Bang Kris juga. Itu Wikipedia Indonesia itu isinya yang kalau tentang Najat aja udah beda dengan Wikipedia yang bahasa Arab. Bahasa Arab dijelaskan Timur Madinah, sekarang yang bernama kota Riyadh. Tapi kalau Wikipedia Indonesia enggak, dibilang Irak. Ini udah beda. Dan terbukti ketika kita telusuri ngambilnya dari web muslim.or.id punya Wahabi. Jadi ini Wikipedia udah dimasukin info-info daripada website yang dikaryakan atau yang dibuat oleh Wahabi. Begini juga Wikipedia yang kalau kita cari dari Indonesia mengenai Atto bin Rabah itu isinya begitu tentang kewahabi-wahabian. Nah, kalau saya ada rujukan di situ, ya pasti kita keluaran cetakan Wahabi, Saudi Arabia atau dan yang lainnya. Cuman kalau kita lihat di Wikipedia bahasa Arab nggak bicara tentang Tri Tauhid, sama sekali nggak bicara tentang Tri Tauhid. Aneh bacanya Wikipedia dalam bentuk bahasa Arab, bukan yang diambil daripada website Wahabi. Nah, seperti itu. Buktinya kalau boleh bandingkan, buka Wikipedia Indonesia. Apa itu najat, negeri najat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka keluar tanduk setan. Lalu buka Wikipedia yang bahasa Arab, beda jauh. Kalau Wikipedia yang bahasa Indonesia memaknai najat itu Irak, diambil dari website wahabi.muslim.or.id. Begitu juga tentang atau Ibn Rabah nih, kalau diambil di Wikipedia Indonesia berbahasa Indonesia ya begitu, arahnya ke Wahabi-Wahabian. Tapi kalau kita buka di dalam bahasa Arab nggak ada bicara tentang Tri Tauhid. Benar ini benar. Wikipedia lagi. Ini objektif loh Wikipedia. Iya, seperti kemarin inti secara ringkas. Ini ada dalam Imam kitab Ibn Hajar Al-Asqalani memaknai najat itu Irak. Itu diambil dari Wikipedia Indonesia, websitenya Wahabi, muslim.or.id. Benar ini. Dan kalau kita buka di Wikipedia bahasa Arab itu nggak membahas tentang Irak, semuanya membahas tentang negeri Hijaz yang dimaknai sekarang Timur Madinah itu adalah kota Riyadh. Berbeda dengan Wikipedia Indonesia. Ini Wahabi udah menyusup ke dalam hal-hal seperti ini. Nah, kalau memang ada kitab Turos yang berbicara tentang Atto bin Rabah,
terus mereka meyakini bahwa Atta bin Rabah ini memakai konsep tri tauhid ataupun mengamalkan rububiyah, uluhiyah dan asma sifat, silakan sini kitab turasnya mana. Paling kitab-kitab Wahabi zaman sekarang. oke. Nah, itu biasalah mereka mendistorsi sejarah, Demikian. Anda rasa cukup ya? Anda mau turun? Pamit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Bang Mun? Sumbernya nih, sumber secara sistematis tentang akidah seperti kitab Al-Ibanah karya Imam Al-Asy'ari. Silakan coba dicari, itu nama Atha bin Abi Rabah ada di dalamnya menurut Wikipedia ya. Menurut Wikipedia nih. Itu banyak Terus udah nih, secara ringkas nih, secara ringkas saya baca. Secara ringkas, pembagian tiga tauhid tidak dirumuskan memang oleh Atha bin Abi Rabah, tetapi beliau Mendam suaranya Pak Mangun, mendam. tersebut gitu loh. Akidah sudah. Atha bin Abi Rabah itu mencakup ketiga hal tersebut. Makanya coba dicari di dalam kitabnya Al-Ibanah begitu. Betul. Gini Bang Mangun, jadi yang dipersoalkan gitu bukan mengistilahkan uluhiyah, rububiyah dan asmaul sifat. Akan tetapi mentaksim, jelas ya, mentafsir, membagi tauhid itu menjadi 3 pembahagian. Paham nggak sampai sini? Bukan mengistilahkan. Kalau mengistilahkan tauhid rububiyah itu apa, uluhiyah itu apa, asmaul sifat itu apa, oh ada. Tapi mentaksimkan ketiga tauhid tersebut itu di mana? Saya bingung Paham kan? ini yang diambil ini, iya yang mau yang ditekankan dan dituntut ini adalah metodenya, cangkangnya. Jadi artinya luarnya. Sementara tapi harus sepakat dulu. ini tidak dibahas. Saya bingung. Harus sepakat. Berarti kalau dari Wahabi metode itu tidak masalah, bukan? Iyalah. Nah, Namanya berarti juga metode dengan cara. tawasul. Tawasul itu tawasul tabaruk, ya kan? Ya kan itu metode juga, maulidan itu metode juga. Jadi antum harus sepakat, jangan pada pembahagian tri tauhid antum katakan itu metode boleh, sedangkan pada yang lain antum mengatakan itu bid'ah. Ini gimana? Ya itu namanya standar ganda. Oh, jamaah. Nah, yang kedua Pak Mangun. Atau itu ada apakah Atha tersebut berpendapat bahwasanya orang-orang musyrik itu bertauhid dengan tauhid rububiyah? Antum udah bertemu dengan Atha belum? Ada pendapat itu loh. Ada pendapat itu menurut Atha bin Abi Rabah. Coba. Bener. Oke. Tapi nggak apa-apa di Google ya. Ustadz guru Ustadz Irsyad menang dulu ya. Menang dulu ya guru ya. Biarkan saya dengan ya. Iya. Ada situ Ustadz apa? Ustadz nama aku sama Imam Al-Zaikun Anta udah Kang Santri udah lengkap itu. Ya nggak apa-apa. Ustadz guru namaku terus guru Kang Santri juga biarin sama Ustadz Irsyad aja. Menang aja dulu. Biar hatinya aja yang ngomong yang hidup. Begini Kang host saya. Tapi di Google entah mau diterima atau tidak ya silahkan itu. Saya belum juga apa-apa itu udah diketawain. Nggak jadi belum juga apa udah diketawain. Iya. Simak, saya nyimak. Aja, ya. Ini Ustadz Kun ini memang lebih banyak bertanya, tapi lama-lama memang dia akan ikut Salafi Wahabi juga. Ustadz Basir. Coba. Ustadz ketawa. Oh berarti udah masuk duluan itu ya? Iya. Coba, jangan framing. Inilah Wahabi ini framing. Loh, jangan batasi kuasa Allah. Allah tuh maha kuasa atas segala sesuatu. Nggak mungkin dong kalau aneh ngikut, kalau aneh masuk ke dalam Wahabi. Kalau aneh masuk ke dalam Wahabi, nggak mungkin aneh masih di pondok sekarang. Aduh nggak apa-apa. Nggak apa-apa nanti pondoknya dijadikan pondok Wahabi itu. Khairan ifaqihu fid din.
Iya, Allah Nggak sudah sampai mungkin, sesuatu. nggak mungkin Anda dipahamkan akan agama, ya kan? Kalau tidak dikehendaki akan kebaikan, ini tidak mungkin, mustahil itu masuk ke Tidak Wahabi. ada yang tidak Sedangkan Anda masih mungkin, mondok. Ustaz. Tidak ada yang tidak Oh, mungkin. ilahi lagi. Saya bingung katanya kita mau bahas tauhid. Oh, membatasi Ayo kekuasaan coba, Allah. mana coba ulama salaf yang mengatakan, Waalaikumsalam Ustaz Herman. Coba mana ulama salaf yang mengatakan seperti perkataan Muhammad bin Abdul Wahab, mengatakan bahwasanya orang-orang musyrik, ya kan? Orang-orang musyrik tauhid itu wa Abu Jahal wa Abu Lahab, dan orang-orang musyrik yang seagama dengan Abu Lahab itu bertauhid dengan tauhid rububiyah, yu'minu, dan beriman mereka itu. Dikatakan orang-orang kafir musyrik itu beriman kepada Allah. Bahkan lebih beriman daripada orang-orang muslim yang bertawasul kepada aulia dan ulama. Ini di mana perkataan salaf yang mengatakan begitu? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Aduh, sudah dijelasin berulang-ulang. Jadi tauhid yang saudara-saudara apa guru-guru saya di Salafi Wahabi yang dimaksudkan kepada Abu Lahab itu bukan seperti tauhid apa yang kita yakini dan imani saat ini, bukan seperti itu, guru, bukan. Bukan seperti itu. Coba tunjukkan ulama salaf yang berpendapat, udah gitu aja. Enggak, saya mau tanya, kenapa Nabi mendoakan dua Umar? Kenapa tidak Lah. pilih yang lain? Apa hubungannya sama beriman, cuy? Itu ada hubungannya ya. Yai, ada hubungannya kan. Kalau pada perkara Rasulullah itu, ya kan, pada hadis Rasulullah mendoakan Umar dan bukan Abu Lahab ya, Abu Jahal, di situ para ulama, ya kan, ada khilaf pendapat pada memperbolehkan mendoakan kebaikan bagi orang-orang kafir yang masih hidup. Dengan dalil apa? Ya itulah dalilnya bahwa Rasulullah pernah mendoakan Sayyidina Umar dan Abu Jahal supaya mereka itu diberikan keimanan. Abu Ya, Lahab. kok apa hubungannya sama mereka beriman? Abu Lahab. Bukan Abu Keimanan yang Lahab, Abu dimaksud Jahal. Keimanan Siapa bilang Abu keimanan yang Lahab, Abu dimaksud oleh Jahal? Rasulullah. Ya, keimanan yang dimaksud oleh Rasulullah itu keimanan yang seperti apa? Bisa dijelaskan? Bang Apa? Bangun. Iya, ya. Al-imanu huwa al-hidayah. Coba Iman antum itu buka bentuk tafsir hidayah. Jalalain surah Al-Baqarah innallazina kafaru. Di sana jelaskan innallazina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir ke Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwuhuma. Itu coba antum buka coba. Tafsir Jalalain surah Al-Baqarah ayat 6. Itu jelas secara spesifik Abu Jahal Abu Lahab itu kafir. Oh iya jelas. Ya Allah ya Robi, yang mengatakan mereka beriman siapa? Nah, antum tadi. Bang Mangun tadi bilang Abu Jahal itu beriman, sedangkan al-imanu wa al-hidayah, iman itu bentuk di hidayah. Nah, kalau Abu Jahal beriman berarti Abu Jahal ini dapat hidayah. Pertanyaannya, Abu Jahal ini Islam apa kafir? Abu Lahab. Abu Lahab Islam apa kafir? Kafir. Lah kok dapat hidayah? Musyrik. Pengertian Kok musyrik dapat hidayah? Yang dapat hidayah itu Allah. orang kafir mendoakan Allah. Muslim. Itu namanya. Begitu. Nah, kalau yang dapat hidayah dari kafir menjadi muslim, dari wahabi menjadi aswaja, itu dapat hidayah namanya. Balik. Nah, Jadi kalau aswaja dari menjadi aswaja salafi pindah wahabi. ke wahabi, itu namanya dapat kesesatan. Gitu. Aduh, jangan diadukan saya dengan guru, karena ini lama-lama mau masuk salafi wahabi, membela salafi wahabi. Aduh, ini udah sama Ustaz pasir kepuh tuh. Nah, yang nggak habis pikir, mana perkataan ulama salaf yang mengatakan bahwasanya orang-orang musyrik itu beriman, bertauhid kepada Allah, bahkan beriman. Ini mana coba ulama salaf yang mengatakan begitu? Host, kalau Allah yang ngomong gimana itu ya? Ya, apa masalah? Apa? Kalau Allah yang menegaskan dalam Al-Qur'an gimana? Mau taslim nggak?
Mana Allah menegaskan dalam Al-Quran? Iya, Bener ya, bener ya. Mangu. Ustaz Indonesia. Nanti saya Ustaz. Ya. Ada Kapiten Jadi- Wahabi, Kapiten Wahabi naik, Kapiten Wahabi. Jadi host itu kan sudah dijelaskan. Itu Allah loh yang langsung ngomong. Mana sebutkan mereka- ayat berapa? Surah apa? Sebentar. Saya bagaimana? Jemaah langsung mupasir si Mangun ini. Sebentar dulu Ustaz. Jadi bagaimana mereka di tengah lautan di atas kapal? Allah menegaskan tuh, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, memurnikan doanya kepada Allah. Tetapi terus? setelah mereka berada ke daratan, mereka berkhianat lagi kepada Allah, kembali kepada kemusyrikan. Nah, terus? Nah, pertanyaannya, Allah ini lebih tahu kepada orang musyrik bahwa dia meyakini bahwa Allah ini adalah penolong satu-satunya, atau kita lebih tahu kepada orang musyrik? Allah yang Nah, menciptakan orang oke. musyrik itu, atau kita Jawabannya gini. yang tahu kepada orang musyrik? Jawabannya gini Bang Mangun, jawabannya simple. Oke, ya, Ada siap. orang Kristen di ketika dia belum masuk Islam, dia itu Kristen, ya kan, menyembah kepada selain Allah. Di ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah dia itu masih Kristen? Lah, kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia bersungguh-sungguh untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, Apakah dia memasuki masih daripada Kristen? rukun dan syaratnya, atau ya tidak Kristen Apakah dia masih Kristen atau sudah Islam? Lah, dia masuk Islam. Nah, masuk Islam. Hubungannya apa? Hubungannya Kan sama apa sama dengan ayat itu? Iya, Berarti Bang Mangun Adim. mentok nih. Itu kan sedang Di situ ayat Allah itu menceritakan orang mengatakan musyrik loh. bahwasanya Bang Mangun, di situ ayat menceritakan bahwasanya orang-orang kafir itu, mereka itu di ketika mereka dalam keadaan berbahaya, di ketika mereka dalam keadaan mempertaruhkan nyawa, mereka beriman kepada Allah. Akan tetapi setelah Allah menolong mereka, lalu mereka berkhianat, mengingkari, kemudian mereka itu syirik, kembali menjadi Orang-orang kufur. kafir itu apabila mereka dalam keadaan darurat, mereka beriman kepada Allah. Nah, betul. Itu Mereka kan ada meyakini kalimat Allah iman. mengatakan, Nah, itu saja host sudah kepeleset. Ya. Maka kepleset. Bang Mangun, pada ayat itu menceritakan di ketika mereka diombang-ambing dalam lautan, mereka meminta permohonan kepada Allah, meyakini bahwa ya Allah, kami beriman, kami akan masuk Islam, akan menyembahmu. Tapi kemudian di ketika Allah telah menyelamatkan mereka, kemudian mereka menjadi kufur. Nggak ada pembahasan kayak gitu, nggak ada. Yang dijelaskan itu dia bersungguh-sungguh berdoa, memurnikan tauhid, memurnikan keyakinannya, doa itu hanya kepada Allah semata. Tapi setelah Capek mereka jelasin. ada di Ini daratan, Bang mereka Mangun beriman lama-lama kembali ini kepada seperti kepada Robi Allah, gitu loh. Gini Tengku. Bang Mangun yakin nggak orang anu itu beriman? Ya Allah, Jahala Abu Lahab. ini permasalahannya bukan terkait beriman seperti apa yang kita yakini selama ini. Iman itu ucapkan lisan, yakini kolbu, dilakukan dengan perbuatan, maka Berarti itu iman. gini Kan Bang Mangun. begitu. Berarti salah itu kitab itu. Kaifana Oh, berarti Al-Quran salah. Enggak setanya. Kan itu juga rujukan kitab itu kan. Ulama Saudi Iya. yang buat itu. Yang siap Ustaz Goni. Itu Udah salah jangan banyak gimana? tanya. Udah jangan banyak tanya. 2027 awal masuk Salafi Wahabi. Bang Mangun. Salah satu konsep ulama salaf untuk memahami ayat itu apa, Bang Mangun? Bahaya nih Iya, Bang Mangun ini iya, iya, tafsir Guru. sendiri nih. Siap Guru. Salah satu Antum konsep ini tak ulama sendiri. salaf ketika mau mengartikan ayat, mengartikan Al-Quran, itu apa salah satunya? Salah satu konsepnya, Bang. Aduh, saya kalau itu macet ini. Ijtihad. Coba lihat di dalam kitab Qurtubi, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Abbas. Iya. Salah satunya itu adalah mengetahui asbabun nuzulnya. Coba asbabun nuzulnya dipelajari dulu, Bang. Apa asbabun nuzulnya?